Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan Bang Otong di channel Cerita Bang Otong. Oke, pada malam hari ini gua bakal ngebawain sebuah kisah yang ditulis oleh Bang Wahyu Aryan dengan kisah yang berjudul Dimensi Lain Gunung Merapi. Sebelum lanjut ke ceritanya, mari dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat membawakan cerita-cerita misteri berikutnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri dari kami. Untuk teman-teman yang ingin membaca ceritanya secara langsung, silakan kunjungi akun Twitternya Bang Wahyu Aryan yang nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Dan gak usah basa-basi lagi nih, ini ceritanya. Cerita ini berawal dari seorang pendaki di tahun 2015. Namanya Edi. Dia ngedaki ke gunung yang terkenal dengan gunung yang paling aktif di Indonesia. Yap, Gunung Merapi. Oke, cerita ini diceritakan dari sudut pandang Edi. Waktu itu saat libur panjang semester sekolah, aku yang baru aja naik kelas ke kelas 12 ikut menikmati libur panjang. Malam itu, saat aku nongkrong di salah satu warung di dekat rumahku, tiba-tiba Kosim sahabatku datang. "Besok naik Merapi yuk," ajak Kosim kepadaku. "Hah? Edan Kosim? Ngajak ngedaki kok dadakan? Sama siapa aja?" "Aku sama Ali," jawab Kosim. "Besok aku berangkat pagi-pagi ke Selo dan langsung naik ke Pasar Bubrah," kata Kosim. "Memang gila kalau pergi sama kamu, Sim. Aku besok ada kerjaan dari bapakku. Aku gak bisa kalau pergi pagi-pagi. Gini aja, Ed. Kamu kan udah sering ngedaki kemana-mana tuh. Aku sama Ali naik duluan ke Pasar Bubrah. Nanti aku ngecamp di sana. Habis itu kamu nyusul ya." Sebenarnya ada rasa kurang enak saat mendengar ajakan Kosim. Tapi entah setan mana yang merasukiku saat itu, hingga akhirnya aku mengiyakan ajakan Kosim. Besoknya pagi-pagi Kosim memberi kabar lewat pesan HP jika dia dan Ali sudah berangkat dari rumah. Dan aku yang sudah mengiyakan ajakan Kosim berpikir bagaimana caranya minta izin ke orang tuaku kalau mendadak begini. Kalau aku mau bilang ke Merapi, pasti gak dibolehin. Akhirnya, setelah selesai pekerjaan, aku hampiri bapak dan ibu yang lagi ngobrol di depan rumah. Dan di situ, aku izinnya mau nginep ke rumah temanku karena ada syukuran di rumahnya. "Pak, Bu, aku mau ke rumah Dika ya. Di sana ada syukuran. Nanti malam aku nginap di sana ya. Adiknya baru selesai dihitan, Pak. Jadi aku dan teman-teman lainnya diajak begadang di sana, Pak." Setelah diizinin, aku hanya bermodal tas ransel berisikan sleeping bag dan sedikit makanan. Dan aku pun berangkat. Saat berangkat, ku coba menghubungi Kosim dan Ali, tapi ternyata HP-nya sudah tidak aktif. Mungkin aja mereka berdua sudah memasuki kawasan hutan. Tepat jam 3 aku berangkat menuju Selo. Sesampainya di base camp, ternyata sepi. Hanya ada sedikit orang di sana. Entah baru naik atau memang sudah turun. Selesai mengurus administrasi, aku mulai jalan. Nah, baru 15 menit aku jalan, aku bertemu dengan warga lokal sana
yang baru turun dari hutan. Namanya Pak Gun. "Mau kemana, Mas? Kok sendirian?" tanya Pak Gun. "Aku mau muncak, Pak. Temanku sudah naik duluan dan dia nunggu di pasar Bubrah." "Hati-hati, Yoleh. Nanti kalau di jalan ada orang yang ngajak kamu jangan turuti. Dan nanti jika kamu ketemu pasar di atas, tolong dibeli ya. Walaupun hanya satu yang kamu beli." Aku yang bingung dengan perkataan Pak Gun hanya mengangguk karena aku merasa sudah pernah kesini dan tidak ada hal apapun. "Iya, Pak. Aku hati-hati kok. Terima kasih ya, Pak." Waktu itu jam menunjukkan jam 5 sore dan aku baru memasuki area hutan. Dan tepat azan maghrib aku tiba di pos 1. Sampai sini aku belum melihat pendaki lain. Benar-benar sejak tadi aku mendaki sendirian di gunung ini. Aku istirahat sebentar sembari minum air. 10 menit istirahat, aku melanjutkan perjalanan dalam keadaan gelap malam hari, ditemani lampu senter. Hiburanku di jalan, ya hanya musik yang kuputar lewat HP lawasku. Sebenarnya aku pengen ngobrol sendiri, ya untuk mencairkan suasana. Tapi aku takut kalau tiba-tiba ada yang menjawab. Setengah perjalanan menuju pos 2, aku masih seorang diri. Hingga akhirnya aku melihat ada seorang perempuan istirahat di tepi jalur. Waktu aku ngelihatnya, nampak dia seorang diri tanpa ada pendaki lain di dekatnya. Nah, aku yang penasaran akhirnya mencoba menghampiri. "Mbak, maaf, Mbak dari mana?" Tapi dia diam tanpa menjawab. Mbak sama siapa? Teman-temannya di mana, Mbak?" tanyaku lagi. Dan lagi-lagi dia cuma diam. Nah, tampilan pendaki itu seperti pendaki pada umumnya. Dia membawa daypack, jaket, dan kupluk di kepalanya. Tapi saat aku melihat wajahnya dengan jelas, nampak sekali wajahnya yang pucat dan bibirnya yang biru. Perasaanku mulai tidak karuan. Rasa takutku seketika muncul. "Mbak, aku duluan ya. Nanti kalau ada temannya di atas, aku panggilkan." Perempuan itu hanya diam dan mengangguk. Sampai ketika aku berjalan cukup jauh, aku kembali menoleh ke belakang dan ternyata perempuan itu sudah gak ada lagi di sana. "Hah? Pergi kemana perempuan tadi? Cepet banget hilangnya," ucapku dalam hati. Langkahku percepat sedikit lari, gak peduli napasku yang ngos-ngosan. Lelah, hanya ku tahan sendiri karena pikiranku hanya cepat-cepat pergi jauh dari tempat itu. Setelah sedikit lega dan aku juga sudah jauh dari tempat itu, akhirnya aku istirahat sebentar dengan keadaan musik yang masih menyala. Dan sampai akhirnya nih, aku kembali berjalan dan aku mendengar suara burung yang sangat banyak di dekatku. Dan saat ku perhatikan, tak ada burung sedikit pun di sekitarku. Aku terus berjalan ditemani riuhnya suara burung hingga akhirnya langkahku kembali tertahan lagi. Aku terkejut dengan apa yang aku lihat tepat di depanku. Aku melihat ada gubuk berdiri di depan sebelah kiri di tepi jalur. Gubuknya seperti umumnya gubuk-gubuk yang ada di kampung. Di situ ada laki-laki tua yang sedang duduk, berpakaian Jawa, seperti sedang menunggu kawasan situ. Dengan ragu-ragu aku melangkah. Gak mungkin juga aku kembali turun karena Kosim dan Ali sudah menunggu di atas. Dengan hati-hati aku melangkah hingga sampai sedikit melewatinya. Tiba-tiba orang itu memanggilku. Bulu kuduku sepanjang tangan berdiri saat mendengar suara itu. Suaranya pelan, tapi terdengar sangat besar.
Mau apa kamu, Leh? Dari mana asalmu? Mau apa kamu kemari? Tanya orang tua itu. Aku yang waktu itu masih ketakutan, gak berani sedikit pun menjawabnya. Bahkan menoleh pun aku gak berani. Dengan tetap diam, aku terus melangkah pelan-pelan. Dan ternyata orang tua itu kembali memanggilku dengan suara yang keras. Leh, apa kamu gak dengar? Sini. Ucap orang tua itu. Jantungku berdetak kencang. Keringat mengalir deras di antara dahi. Sampai-sampai aku merasakan keringat yang mengalir di bajuku. Bulu kuduk masih berdiri karena saking ketakutannya aku saat itu. Bayangin aja, aku menemukan hal-hal aneh dari tadi dan aku ngedaki seorang diri. Dengan mengumpulkan sedikit keberanian nih, aku memutuskan menghampiri orang tua itu daripada ada hal-hal buruk yang nanti akan terjadi kepadaku. Akhirnya aku berdiri di dekat gubuk itu dengan kepala menunduk. Aku benar-benar tak berani untuk melihat wajahnya. Mau kemana, Leh? Dari mana asalmu? Mau apa kamu kemari? Dengan gemetaran aku menjawab, aku mau mendaki ke Pasar Bubrah, Gunung Merapi. Di sana aku sudah ditunggu teman-temanku. Aku dari kota. Aku hanya ingin mendaki di sini. Tidak macam-macam. Maaf. Bapak siapa ya? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Rumahku di sini. Suara burung yang kamu dengarkan tadi, semua adalah bangsaku. Kalau kamu macam-macam di sini, habis kamu. Jawab orang tua itu dengan nada yang sedikit tinggi. Jantungku berdetak semakin kencang. Seakan-akan aku ingin lari dari tempat ini. Tapi aku gak berani. Aku berdoa sebisaku. Semua doa yang ku bisa kuucapkan di dalam hati agar bisa terbebas dari tempat ini. Sejak dari sini nih, aku memberanikan melihat wajahnya. Wajahnya selayak manusia pada umumnya. Aku mau nyusul teman-temanku ya di Pasar Bubrah. Aku minta izin, Pak. Kamu boleh lanjut, tapi ada syaratnya. Jawab orang tua itu. Syaratnya? Apa syaratnya, Pak? Syaratnya kalau kamu ingin selamat, kamu jangan melihat ke belakang. Apapun yang terjadi, jangan melihat ke belakang. Ucap orang tua itu. Aku yang mendengar ucapan itu mengangguk dan hanya mengiyakan, karena yang aku pikirkan waktu itu hanya ingin segera pergi dari sini. Nah, setelah kejadian itu nih, aku kembali berjalan dengan tanpa melihat ke belakang. Saat mulai berjalan, punggungku terasa sangat berat, seperti ada yang menahan. Di situ aku berhenti sebentar memegang bahuku, dan tidak ada apa-apa selain tas yang menempel di bahuku. Aku kembali berjalan, tapi sialnya malah semakin berat beban di punggungku. Edi. Aku mendengar ada suara memanggilku. Suara itu terus memanggil. Suaranya mirip suara Kosim. Tapi kan Kosim sudah mendaki duluan. Kok bisa tiba-tiba ada di belakang? Pikirku dalam hati. Tiba-tiba aku ingat pesan orang tua tadi. Jika aku ingin selamat, aku dilarang menengok ke belakang. Kuputuskan terus melangkah tanpa menghiraukan suara panggilan itu. Punggungku masih terasa berat, tapi aku terus berusaha bergerak, minimal sampai batu yang dimaksud orang tua tadi. Edi, tolong aku. Suara itu terdengar semakin keras, seakan-akan memang sedang terjadi apa-apa di belakangku. Lagi-lagi aku harus tetap melihat ke depan. Aku buru-buru mempercepat langkahku
supaya aku tiba di batu besar yang dimaksud. Hingga akhirnya nih, aku sampai di batu yang dimaksud oleh orang tua itu. Sesampainya di situ, aku melangkah sedikit melewati batu itu dan aku melihat ke belakang. Dan ternyata aku benar-benar gak percaya waktu itu. Saat aku melihat ke belakang, yang kulihat hanyalah jurang yang sangat dalam dan kakiku berdiri tepat di bibir jurang. Batu yang dimaksudkan orang tua tadi yang menjadi perbatasan antara jurang dengan tanah tempat aku berdiri. Aku hanya bertanya-tanya di dalam hati, sebenarnya jalan apa yang kulewati tadi? Dan siapa orang tua yang kutemui tadi? Siapa suara yang memanggilku tadi? Semuanya tidak sampai jika dipikir dengan akal dan logika. Bagaimana tidak? Bagaimana caranya aku bisa sampai di jurang itu? Aku berdiam diri cukup lama memikirkan itu. Dan ketika aku ingin melanjutkan perjalanan, di situ aku bingung. Mau kemana kakiku melangkah? Jalan yang kukira jalur pendakian ternyata malah membawaku ke tempat seperti ini. Di depanku hanya ada semak-semak. Aku ingin berjalan, tapi aku takut salah melangkah. Yang kuingat hanyalah kalau aku sudah melewati pos 1. Malam itu sudah jam 9. Tanpa kusadari, ternyata HP lawasku sudah mati. Dan tiba-tiba kabut datang, tapi tidak terlalu tebal. Jadi aku masih bisa melihat, walaupun tidak sejelas tadi. Saat itu aku berpikir kalau aku harus segera bergerak dari sana. Oh iya, sejak sampai di batu tadi, badanku sudah kembali normal. Punggungku tidak berat lagi. Perlahan aku melangkah menerabas lebatnya semak-semak di depanku. Saat itu aku berpikir kalau aku harus terus ke atas, karena semakin ke atas vegetasi akan semakin sedikit. Dan jika aku sudah tiba di medan berpasir, aku bisa melihat keadaan sekitar. Hanya bermodalkan lampu senter, aku mencari jalanan yang bisa kulewati. Lagi-lagi aku terkejut dengan sosok yang samar-samar di sebelah kanan. Sosok hitam besar, sangat tinggi, dan matanya merah menyala. Saat itu aku hanya bisa menunduk dan terus berjalan, karena aku ingin cepat bebas dan kembali ke jalur pendakian yang normal. Aku masih terus melewati semak-semak hingga aku menemukan jalan setapak. Aku ikuti jalan itu hingga akhirnya aku sampai di jalur pendakian yang benar. Nah, di situ jalur tepat sebelum masuk ke pos 2. Aku yang baru sadar sudah kembali ke jalan yang benar. Tak henti-hentinya aku bersyukur. Aku berhenti di situ dan sedikit minum dengan air yang aku bawa. Saat itu jam menunjukkan setengah 11 malam. Sebenarnya aku heran, karena setibanya aku di sini, aku masih belum menemukan keberadaan pendaki. Sampai akhirnya aku kembali berjalan nih. Dan baru aja beberapa langkah, aku terjatuh. Aku merasakan ada cengkeraman tangan yang mencengkeram kakiku. Tapi saat kulihat, tidak ada apapun di sekitarku. Di situ, aku langsung berdiri dan melanjutkan perjalanan. Nah, setelah sampai di pos 2 nih, jalanan mulai terbuka dan perlahan melewati batas vegetasi. Aku mulai melewati trek berpasir. Jalur terlihat jelas. Hanya saja saat aku melihat ke arah atas, yang ada hanyalah kabut tebal. Dan akhirnya aku tiba di papan petunjuk Pasar Bubrah tanpa gangguan apa-apa lagi. Aku mulai sedikit turun ke area Pasar Bubrah yang memang sangat-sangat luas. Dan di sana ternyata banyak tenda para pendaki. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa ketika aku berjalan tadi tidak menemui pendaki satupun? Akhirnya setelah aku sampai di sana nih, aku mencari Kosim dan Ali, dan sekitar 10 menit aku mencarinya.
aku menemukan keberadaan Kosim dan Ali. Akhirnya, kamu sampai sini juga. Lama banget sih. Emang kamu naik jam berapa? Aku berangkat jam 4:30 sore dari base camp. Lah, kok lama banget sampainya? Ini udah jam 12 lewat, Ed. Kamu kemana aja? Ucap Ali. Ah, sudah. Aku capek. Jawabku sambil masuk ke dalam tenda. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan agar Kosim dan Ali tidak terus menanyaiku. Akhirnya nih, Kosim membuatkanku secangkir susu hangat dan mie instan. Aku yang memang sudah sedari tadi kelaparan langsung memakannya. Kamu sebenarnya kenapa toh, Ed? Aku yang tidak ingin terus-terusan ditanya. Akhirnya aku bilang, besok aja aku cerita. Kosim dan Ali yang paham dengan maksudku. Akhirnya dia tidak melanjutkan lagi pertanyaannya. Singkat cerita, kami semua tidur karena rencana akan naik ke puncak kalau ada barengan dari pendaki lain. Jam menunjukkan hampir 1:30 pagi dan kami baru mulai tertidur. Aku tidur di tengah, sementara Ali dan Kosim tidur di sebelah kiri dan kananku. Ed, bangun. Kamu denger gak? Tanya Ali yang tiba-tiba membangunkanku. Ada apa sih, Li? Aku capek banget. Ali bercerita kalau sedari tadi dia mendengar suara banyak orang yang berjalan di sekitar tenda. Sudah, Toli. Mungkin kamu salah dengar. Tidur lagi sana. Jawabku sambil kembali memejamkan mata. Tapi baru aja aku merem nih, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara gamelan di luar tenda. Ali kembali membangunkanku. Nah, itu Ed. Dengar gak kamu? Dan di situ Ali juga membangunkan Kosim. Kosim yang baru bangun, dia juga ikut mendengar suara itu. Suara apa itu? Tanya Kosim. Sudah diam, jawabku. Kami bertiga diam dan saling menatap, menunggu suara gamelan itu hilang. Bukannya hilang, malah kami tambah dikagetkan dengan suara yang lainnya. Kami mendengar suara langkah kuda, dan tiba-tiba keadaan di luar tenda berubah menjadi ramai seperti pasar. Suara ramai orang-orang sangat jelas. Lagi-lagi kami masih diam dan saling menatap. Dan saat itu aku teringat pesan Pak Gun ketika awal pendakian. Aku pun yang bingung akhirnya menceritakan kepada Ali dan Kosim. Li, Sim, waktu aku naik tadi, aku ketemu dengan orang tua, namanya Pak Gun. Aku diberi pesan, jika kita ketemu pasar di atas, kita harus beli barang dari pasar itu. Ucapku kepada mereka berdua. Gila kamu, Ed. Kita aja gak tahu apa yang terjadi di luar. Kok kamu malah ngajak yang aneh-aneh? Lah, gimana Sim? Aku diberi pesan seperti itu, jawabku. Aku yang sudah pernah naik ke Merapi sebelumnya, baru kali ini mendapati kejadian aneh seperti ini. Dan ketika kami sedang ngobrol, tiba-tiba kami dikagetkan dengan tali tenda kami seperti ada yang menyenggol. Gak cuma itu, tenda kami dari belakang seperti ada yang meraba-raba. Dan saat kami perhatikan, benar-benar jelas yang meraba adalah tangan, tapi gak tahu tangan siapa. Benar-benar tenda kami saat itu seperti berdiri di tengah keramaian. Firasatku, aku harus menjalankan pesan dari Pak Gun agar semua ini cepat pergi. Aku memberanikan diri mengajak Ali dan Kosim keluar tenda untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Tidak, aku gak berani, jawab Kosim. Gini loh Sim, kita berdoa aja. Insya Allah
nggak akan terjadi apa-apa. Ini kalau kita tidak keluar, kita pasti akan terus diganggu. Percaya Sim dengan aku. Aku dapat pesan seperti ini dari Pak Gun. Firasatku, aku harus melakukan dari apa yang dipesankan dari Pak Gun agar tidak terjadi apa-apa. Ali dan Kosim hanya diam mendengarkan ucapanku. Ya udah, tapi kamu jalan duluan di depan ya. Aku langsung buru-buru membuka tenda. Dan ketika aku membuka tenda, kami disambut dengan dinginnya kabut malam. Waktu itu sekitar jam 3:30 pagi lah. Dan artinya baru 1 jam kami tertidur. Akhirnya kami bertiga keluar tenda membawa lampu senter yang kami bawa. Ini aku tidak mimpi kan? Ini tempat apa? Kok ada pasar di atas gunung? Tanya Ali yang kaget dengan apa yang dia lihat. Aku hanya diam dan tidak menjawab. Saat aku melihat Kosim, dia benar-benar ketakutan. Aku memperhatikan semua keadaan saat itu. Banyak sekali yang berjualan dan orang-orang di dalamnya mengenakan pakaian orang desa zaman dulu. Aku tidak percaya dengan semua ini. Rasa-rasanya tidak masuk logika. Bagaimana ada pasar tumpah ruah di atas gunung seperti ini? Dan herannya, ketika aku melihat tenda pendaki yang berdiri di tengah pasar ini, aku bertanya-tanya di dalam hati, apakah semua pendaki itu tidak menyadari dengan hadirnya pasar ini? Aku masih memperhatikan keadaan. Kali ini, aku memperhatikan barang apa saja yang dijual di sini. Yang dijual semuanya normal, selayaknya pasar yang ada di kota dan di desa-desa. Tapi pandanganku dialihkan dengan salah satu lapak. Lapak itu dijaga oleh seorang nenek-nenek di sana, menjual daging segar. Dan saat kulihat dengan seksama, nampak daging itu berbentuk tangan dan kaki seperti tangan manusia. Sontak aku beristighfar. Dan ketika aku melihat lapak yang ada di ujung pasar, di situ menjual sembako, dan aku putuskan untuk ke sana. Pelan-pelan aku melangkah melewati tengah-tengah pasar itu. Kami bertiga saling diam tanpa mengeluarkan kata-kata. Kuperhatikan lagi lebih dekat orang-orang yang ada di sana. Wajah mereka pucat seperti wajah pendaki perempuan yang ketemui tadi. Ali dan Kosim masih mengikuti di belakangku. Dan ketika akhirnya aku sampai di lapak yang aku tuju, di situ yang menjual anak-anak, kisaran 12 tahunan lah. Beli apa mas? Tanya anak itu. Dia berbicara dengan nada yang lemas dan raut mukanya yang datar, menyeramkan. Dan akhirnya nih, aku menunjuk mie instan yang dijual di sana. Dan setelah melihat-lihat apa saja yang bisa ku beli, di situ ada mie instan, air mineral, dan makanan lainnya. Dengan cepat aku memutuskan untuk membeli mie instan. Ini berapa dek? 3.000 mas. Aku beli 2 ya dek. Iya mas. Dan saat aku menyerahkan uang, tak sengaja tanganku menyentuh sedikit tangannya. Aku merasakan tangannya benar-benar dingin. Dan jika aku melihat tangannya, kondisi tangannya lebam seperti bekas luka. Terima kasih mas. Sama-sama dek. Aku sudah membeli barang di pasar ini, dan sekarang aku harus lekas kembali ke tenda. Dan ketika kami berjalan, kami bertiga terkejut ketika semua orang yang ada di sana ternyata memperhatikan kami. Gimana ini nasib kita? Tanya Ali dengan ketakutan. Doa kalian jangan putus. Sudah ayo, jalan terus. Aku mulai melangkah, diikuti Ali dan Kosim. Tidak sedikit pun aku menoleh ke kiri dan ke kanan. Aku hanya fokus melihat ke bawah, menunduk, dan sedikit membukukan badanku. Suara gamelan yang kami dengar sejak tadi masih menggema sampai sekarang. Dan kabut yang menyelimuti pasar ini
juga masih ada hingga sekarang. Benar-benar malam itu aku merasa ada di alam lain yang entah itu alam apa. Dan saat hampir sampai tenda, aku melihat sosok hitam besar yang aku lihat saat tersesat tadi. Sosok itu memperhatikan kami dengan mata merahnya. Tak henti-hentinya aku berdoa dengan doa yang aku bisa. Dan saat tepat ada di depan tenda, Ali dan Kosim buru-buru masuk ke dalam tenda. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ketika kami masuk ke dalam tenda, kami semua beristighfar. Kami bertiga pun masih belum percaya dengan apa yang kami lihat tadi. Mie instan yang kubeli barusan, aku simpan di dalam tas dan kuberi tanda agar tidak tertukar saat aku akan memasaknya pagi nanti. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 4 pagi. Suara gamelan dan gemuruh keramaian masih menyertai kami bertiga. Hingga akhirnya kami mendengar lantunan azan subuh yang mungkin dari pemukiman warga. Perlahan suara gamelan dan suara gemuruh keramaian itu hilang. Kami bersyukur saat keadaan kembali normal. Setelah sholat subuh, kami tidur lagi. Di dalam tidur, aku bermimpi didatangi oleh seorang kakek-kakek. Kakek itu memakai jubah putih. Di situ dia mengatakan ingin menuntunku. Ia berpesan dan memintaku lekas turun sebelum gelap tiba. Sampai sekitar jam 8 pagi nih, aku terbangun. Kulihat pintu tenda sudah terbuka. Ternyata Ali dan Kosim sedang masak di depan tenda. Pagi itu, kami lewati selayaknya pendakian biasa. "Samit gak?" tanya Kosim. "Udah, turun aja ya," ajakku. "Iya, turun aja Sim," jawab Ali. "Ya sudah, kita turun saja. Firasatku juga gak enak," ucap Kosim. Aku jadi tenang ketika Ali dan Kosim satu suara denganku untuk langsung turun gunung setelah ini. Kami membuat susu hangat, mie instan, dan sosis di pagi itu. "Mie yang tadi dibeli gimana, Ed?" tanya Ali menanyakan mie instan yang kami beli di pasar tadi. "Gak usah dimasak, aku bawa turun aja. Aku takut ada apa-apa." Selesai makan, kami langsung packing, bersiap-siap untuk turun. Aku lihat beberapa pendaki yang samit ke puncak. Sebenarnya aku di situ menyimpan tanya, apakah pendaki lain juga merasakan kejadian yang kami alami semalam? Nah, sebelum turun gunung, kami bertiga berdoa bersama. Saat turun, aku paling depan, sementara Kosim ada di paling belakang. Ali ada di tengah. Nah, setelah kejadian semalam, sejak aku disesatkan hingga kejadian pasar semalam, aku menjadi peka dengan hal gaib. Ketika kami mulai memasuki pos 1, kami disambut dengan bau busuk hingga Kosim hampir muntah karena saking baunya. "Bau apa ini?" tanya Ali. Aku coba cek keadaan sekitar. Ternyata ada setan berkunjung yang berdiri di antara semak-semak. Dan itu siang-siang bolong. "Hati-hati, lihat itu. Ada pocong yang berdiri di sana. Pantas aja bau gini." Sampai singkat cerita, kami tiba di base camp pendakian. Kami merebahkan badan dan beristirahat. Kami benar-benar bersyukur karena sudah tiba di base camp dengan selamat. Aku langsung mandi dan membersihkan badan. Selesai mandi, aku lihat ada yang berbeda dengan Kosim. Aku lihat Kosim duduk di luar di tepi jalan. Tatapannya tak lepas dari Merapi. Saat ku panggil, dia tak sedikit pun menoleh. "Sim, kamu kenapa?" tanyaku sambil menghampiri dan menepuk pundaknya. "Aku didatangi anak kecil yang di pasar tadi, Ed. Aku diajak main ke sana lagi." Aku terkejut mendengar jawaban Kosim. Saat itu juga, aku ajak Kosim ke dalam lagi. Aku minta Ali dan Kosim segera berkemas dan pulang ke rumah. Dan rencana seharusnya
aku ingin makan dulu di base camp sebelum pulang ke rumah. Tapi melihat kondisi Kosim barusan, ya gak jadi. Setibanya di rumah masing-masing, aku teringat dengan mie instan yang kubeli di pasar Bubrah. Aku benar-benar terkejut, karena yang kulihat hanyalah 2 batu dan beberapa daun yang entah itu daun apa. Dan besok paginya, badanku terasa kurang sehat. Seluruh badanku panas, aku demam tinggi dan muntah-muntah. Dan saat ke dokter, katanya cuma demam biasa. Aku berinisiatif memastikan keadaan Ali dan Kosim. Ternyata mereka juga merasakan hal yang sama sepertiku. Mereka berdua demam tinggi. Mungkin kalau kata orang Jawa, sawanan. Oke teman-teman, segitu aja cerita yang ditulis oleh Bang Wahyu Aryan nih. Semoga dalam cerita ini banyak pelajaran yang bisa kita petik. Oke, akhirnya gue Bang Otong izin pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.